Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri, kali ini kita akan membahas mengenai Introduction to Management and Organization. Ini merupakan pengantar untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan manajemen dan juga konsep dari organisasi. Seperti biasa di awal, saya akan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siapakah para manajer itu? Di sini nanti kita akan menjelaskan bagaimana para manajer bekerja dan yang membedakannya dengan para karyawan non-manajerial. Kemudian kita juga akan membahas mengenai klasifikasi manajer dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah apakah manajemen? Di sini kita akan membahas definisi manajemen, kemudian menjelaskan pentingnya manajemen yang efektif dan efisien. Berikutnya, yang ketiga adalah apa yang seharusnya dilakukan seorang manajer. Untuk bahasan ini kita akan menjelaskan 4 fungsi pokok manajemen. Kemudian menjelaskan tentang aturan manajemen menurut Mintzberg. Dan menjelaskan 3 skill manajerial menurut Katz dan perbedaannya dalam tiap level manajerial. Kemudian mendiskusikan dampak perubahan dalam organisasi terhadap fungsi manajerial. Dan yang terakhir menjelaskan mengapa customer service dan innovation perlu ada dalam jabatan seorang manajer. Kemudian learning outcome yang keempat adalah apa yang dimaksud organisasi. Di sini kita menjelaskan karakteristik organisasi, menjelaskan tren bentuk organisasi saat ini. Kemudian yang terakhir adalah mengapa harus mempelajari manajemen. Di sini kita mendiskusikan mengapa pentingnya memahami manajemen, menjelaskan konsep umum manajemen, dan menjelaskan reward dan tantangan menjadi seorang manajer. Oke, itu adalah kelima learning outcome dari materi yang pertama, yaitu Introduction to Management and Organization. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, learning outcome yang pertama adalah mengapa manajer itu penting. Organisasi tentunya membutuhkan keterampilan dan kemampuan manajerial untuk menghadapi kondisi yang tidak tentu, kompleks, dan mungkin cenderung kacau. Di sini kita tentunya mengetahui bersama bahwasanya lingkungan bisnis ataupun lingkungan usaha itu semakin hari semakin berkembang, menjadi lebih kompleks dan juga dinamis, selalu berubah gitu, ke arah yang tidak tentu dan juga bisa dalam tanda kutip dalam kondisi kacau gitu ya. Seperti misalkan tiba-tiba terjadi pandemi, kemudian terjadi peperangan di suatu negara dan lain sebagainya. Pada saat organisasi menghadapi tantangan ini, manajer itu memainkan peran penting dalam mengidentifikasi masalah kritis. Dan manajer juga harus mampu menyusun strategi untuk menghadapi atau merespon dinamika tersebut. Mengapa manajer penting? Karena manajer sangat penting untuk dapat menyelesaikan problem yang ada di perusahaan atau organisasi dan juga mengkoordinasikan pekerjaan yang ada. Manajer adalah orang yang menciptakan dan mengkoordinasikan sistem dan kondisi tempat kerja sehingga orang ataupun karyawan dapat melakukan tugas tersebut. Mengapa manajer penting? Manajer sangat penting dalam membangun produktivitas dan loyalitas karyawan. Variabel terpenting dalam produktivitas atau pembentuk produktivitas dan loyalitas karyawan
bukanlah gaji dan tunjangan ataupun lingkungan tempat kerja. Bukan yang terpenting, tapi ini tetap penting gitu ya. Gaji, tunjangan, lingkungan kerja ini terpenting. Tetapi faktor terpentingnya adalah kualitas hubungan antara karyawan dan atasan langsung mereka. Nah, dengan hubungan yang baik ini tentunya nanti dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan juga loyalitas karyawan. Ada sebuah survei yang dilakukan di Amerika mulai tahun 2008 sampai 2010 gitu ya, ke karyawan. Ini ditujukan adalah surveinya ke karyawan ataupun calon karyawan, dalam hal ini pelamar kerja. Ditemukan sebuah hal yang menarik. Dari hasil survei tersebut menggambarkan 8% pelamar kerja mengatakan bahwa hubungan baik dengan manajer itu menurut mereka adalah paling penting yang mereka pertimbangkan saat melamar kerja. Berikutnya adalah 42% individu yang berusia, ini individu angkatan kerja gitu ya, berusia 18 sampai 34 tahun itu mengatakan bahwa mereka tidak ingin menjadi seorang manajer. Nah, ini berarti ada suatu peluang di mana hanya yang bisa jadi manajer adalah individu-individu yang memiliki keberanian, memiliki skill, memiliki keterampilan yang cukup, gitu ya. Dan itu tidak banyak, karena ini digambarkan di sini cukup banyak. 42% itu tidak ingin menjadi manajer karena mungkin terkait dengan beban, tanggung jawab, gitu ya, yang harus diemban oleh manajer. Kemudian, peringkat pertama, keterampilan yang paling dihargai dalam lamaran kerja adalah apa? Keterampilan dalam mengelola orang lain. Mengelola orang lain dalam entah itu individu ataupun dalam kelompok. Kemudian dari hasil survei juga menyebutkan di sini 51% pekerja mengatakan mereka tidak memiliki saat ini gitu ya, tidak memiliki manajer yang memenuhi syarat sebagai manajer. Kemudian 52% pekerja mengatakan bos mereka menyenangkan. Berarti seimbang gitu ya. Di sini ditemukan bahwa manajer yang ada saat ini separuh itu mereka menyenangkan, separuhnya tidak dianggap oleh karyawan tidak memenuhi syarat. Kemudian ketika manajer dipecat dari pekerjaan, karyawan mereka ternyata memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk dipecat dari pekerjaannya dibandingkan manajernya. Jadi sebenarnya kemungkinan karyawan dipecat itu lebih tinggi dibandingkan manajer. Makanya siapkan diri Anda nantinya gitu ya, mulai dari sekarang untuk mempelajari, untuk menambah bekal agar nantinya bisa menjadi seorang manajer. Kemudian 35% karyawan yang berhenti dari pekerjaannya mengatakan karena mereka tidak bahagia dengan manajemen saat ini. Mungkin tidak puas, mungkin budaya organisasinya tidak sesuai dengan mereka. Gitu ya. Intinya adalah tidak bahagia di tempat kerjanya saat itu. Kemudian 30% pekerja kantoran, gitu ya, kerah putih ini kan kantoran, menganggap suatu ketidakmampuan seorang manajer itu akan membuat manajer tersebut menjadi buruk di mata karyawannya. Nah, itu adalah tambahan yang untuk menggambarkan di mana pentingnya seorang manajer, gitu ya, di mana di sini mereka memegang peran, gitu ya, peran penting dalam menumbuhkan tentunya produktivitas dan loyalitas karyawan. Dan kenyataan yang didapat di lapangan juga tidak banyak karyawan yang ingin jadi manajer, dan juga paling tidak lebih kurang separuh dari manajer yang ada saat ini juga tidak
dianggap karyawannya tidak memenuhi syarat. Berarti sebenarnya ini tantangan ke depan bagi karyawan, semua karyawan yang ingin menjadi manajer untuk mempersiapkan diri gitu ya, secara lengkap syarat-syarat untuk menjadi seorang manajer. Kemudian siapakah para manajer? Nah, di banyak organisasi telah terjadi perubahan sifat pekerjaan yang mengaburkan perbedaan antara manajer dan karyawan non-manajerial. Karena banyak pekerjaan non-manajerial saat ini gitu ya, itu juga sedikit banyak mencakup aktivitas manajerial. Karena apa? Karena pada kenyataannya banyak karyawan itu juga memperoleh banyak pelatihan gitu ya. Selama mereka jadi karyawan, mereka banyak mendapatkan pelatihan gitu ya terkait dengan misalkan keterampilan, keahlian, sehingga seorang karyawan itu bisa menjadi tim leader gitu ya. Meskipun bukan manajer, tapi kan tim leader ini juga butuh kemampuan manajerial. Bisa juga menjadi operator peralatan, berarti di sini tidak ada dibutuhkan kemampuan manajerial, ataupun teknisi pemeliharaan, inspektur kualitas, atau perencana perbaikan lah. Kalau perencana perbaikan ini kan juga butuh aktivitas manajerial, inspektur kualitas juga, gitu ya. Nah, sehingga memang tetap kemudian karena seorang karyawan dengan banyak keterampilan ini kemudian bisa menjadi seorang planner, bisa menjadi seorang leader, makanya mereka pun juga memiliki kemampuan manajerial. Meskipun sangat kabur gitu ya, mulai agak kabur gitu ya perbedaan antara karyawan dengan manajer, tetapi kita perlu juga mengetahui definisi dari manajer. Manajer adalah seseorang yang mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain agar tujuan ke organisasi dapat dicapai. Manajer ini mengkoordinasikan pekerjaan sekelompok orang atau bahkan hanya seseorang di dalam departemennya, gitu ya. Dapat juga melibatkan koordinasi aktivitas kerja tim dengan orang-orang ataupun tim dari departemen lain atau bahkan dari luar organisasi. Ya, contoh sederhana misalkan ada departemen produksi, ada departemen purchasing gitu ya. Bisa jadi manajer purchasing juga perlu mengkoordinasikan gitu ya rencana pembeliannya dengan manajer dari produksi ataupun tim leader dari bagian produksi. Sehingga perlu diingat bahwa manajer mungkin memiliki tugas pekerjaan juga nanti yang bisa terkait dengan adanya koordinasi dan pengawasan, dan juga pekerjaan yang tidak terkait dengan koordinasi dan pengawasan. Sehingga manajer pun gitu ya, meskipun di sini disebutkan gitu ya mengkoordinasikan dan mengawasi, tentunya mereka juga biasanya tidak lepas dengan tugas pekerjaan yang tidak terkait dengan masalah koordinasi dan pengawasan. Contoh misalkan di sini ada seorang manajer khusus untuk yang menangani klaim asuransi. Mereka dapat memproses klaim sendiri, gitu ya. Karena mereka harus membuat keputusan, tetapi dengan berdasarkan apa? Berdasarkan informasi dari karyawan lainnya. Karyawan lainnya yang karyawan lainnya baik di departemen dia ataupun karyawan lainnya dari departemen lain, sehingga itu bisa memperkuat untuk pengambilan keputusan saat dia merencanakan suatu klaim asuransi. Sehingga di sini dia perlu mengerjakan sendiri, tidak kemudian mendelegasikan ke bawahannya. Ya, karena ini terkait dengan keputusan yang harus dibuat. Kemudian klasifikasi manajer. Yang pertama adalah yang paling bawah, first line manager, atau disebut juga lower manager atau junior manager. Di sini adalah seorang manajer yang secara langsung bertanggung jawab atas produksi barang dan jasa.
Biasanya sebutannya mereka adalah supervisor gitu ya, team leader atau yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah middle manager. Manager yang mengelola pekerjaan dari first line manager. Nah, biasanya bertanggung jawab atas unit usaha atau divisi tertentu. Contohnya di sini misalkan direktur produksi, manajer regional, gitu ya, kepala divisi. Nah, ini adalah middle manager. Oke. Kemudian ada term lain di middle manager yaitu project manager. Di sini manajer yang bertanggung jawab untuk pekerjaan sementara yang melibatkan partisipasi karyawan ataupun orang yang berasal dari berbagai fungsi dan tingkatan organisasi. Ya. Bisa jadi ada suatu project gitu. Kemudian di sini project misalkan pengembangan produk baru. Lah, project tersebut perlu misalkan gitu ya, mendapatkan masukan dari departemen marketing, berarti dia di dalam tim project tersebut ada karyawan dari departemen marketing, kemudian ada juga yang dari departemen finance karena harus juga dihitung budget yang dibutuhkan, kemudian ada departemen produksi dari departemen engineering gitu ya, departemen R&D dan departemen yang lain, sehingga nanti pada saat mengembangkan suatu produk baru gitu ya, tidak gegabah, tetapi di sini bisa mengembangkan dengan mempertimbangkan dari semua aspek gitu ya, baik pasar, budget gitu ya. Terus kemudian dari sisi technical, dari sisi nantinya kemudian proses produksinya dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran project manager karena melibatkan gitu ya, perwakilan-perwakilan dari banyak departemen. Ini mereka dianggap juga dalam level hierarki middle manager. Kemudian yang terakhir tentunya top managers. Ini seorang manajer yang berada pada puncak hierarki dan bertanggung jawab untuk membuat keputusan, strategi, dan target keseluruhan organisasi. Biasanya keputusan ini ya tentunya keputusan strategis, jangkanya jangka panjang. Sedangkan biasanya untuk first line manager itu adalah keputusannya jangka pendek, biasanya harian, mingguan. Kalau middle manager itu termnya adalah medium, gitu ya, bisa bulanan, bahkan tahunan. Tapi kalau top manager di sini tahunan, 5 tahunan gitu ya. Bahkan kalau visi itu kan sampai 20 tahunan. Gitu. Di sini contohnya biasanya jabatannya direktur utama, presiden direktur gitu ya. Chief Executive Officer gitu ya. Itu adalah nama-nama dari top managers. Nah, gambarannya managerial level seperti ini. Ini top manager. Kenapa ini kita gambarkan piramida? Karena biasanya top manager ini jumlah orangnya sedikit, gitu ya. Middle manager ini lebih banyak, first line ini lebih banyak lagi. Kemudian non managerial employee ini ya kumpulan karyawan ataupun staff, tentunya ini yang paling banyak, gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah kemudian di mana para manajer tersebut bekerja? Ya, ini pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Ya, bekerjanya adalah di dalam suatu organisasi. Nah, di sini kita kemudian perlu mengetahui definisi dari organisasi. Definisi organisasi dalam fungsi manajerial adalah sebuah pengaturan pengelolaan yang disengaja untuk mencapai beberapa tujuan organisasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa individu secara mandiri, sendirian, gitu ya, tidak bisa mencapai tujuan organisasi. Makanya kemudian tujuan organisasi itu perlu dicapai oleh sekelompok atau banyak orang. Tetapi di sini perlu dikelola, diatur. Nah, itulah adalah diaturnya dalam sebuah organisasi.
Karakteristik umum organisasi itu ada 3. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang berbeda. Tiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda. Misalkan ada 2 organisasi yang memiliki tujuan sama, pasti gitu ya, ada penekanan yang berbeda di tiap tujuan yang mereka tuliskan. Tidak ada yang sama 100%, karena kalau sama 100% dia tidak memiliki perbedaan, berarti dia tidak memiliki keunggulan, gitu ya. Tidak memiliki keunggulan bersaing, gitu, yang berbeda dengan pesaingnya, kompetitornya. Berikutnya adalah terdiri dari banyak orang, sekumpulan orang, itu organisasi. Kalau hanya sendirian, itu bukan organisasi. Berikutnya memiliki struktur yang sudah ditentukan. Strukturnya, struktur organisasi gitu ya. Nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya gitu ya, yang mendatang terkait dengan fundamental dari organizational structure gitu ya. Itu bagaimana, ada beberapa pendekatan di sana. Nah, ini secara umum gitu ya, organisasi tentunya memiliki sebuah struktur gitu ya. Tidak bisa kemudian misalkan yang paling atas adalah direktur utama, kemudian di bawahnya staf semua gitu, ada 100 staf. Wah, ini kan tidak memiliki struktur kalau seperti itu. Tidak mempunyai hierarki komando yang jelas. Oke, itu adalah karakteristik umum dari organisasi. Kemudian setelah kita mengetahui di mana seorang manajer itu bekerja, kita perlu juga memahami tentang konsep manajemen. Mungkin kita berpikir gitu ya, ini kalau manajemen ini kan ilmunya orang sosial gitu ya. Orang teknik tidak perlu memahami manajemen. Nah, ini pengertian yang salah gitu ya. Pengertian yang salah. Orang teknik, orang bidang apapun juga perlu paham mengenai manajemen. Karena apa? Pada saat mereka kerja, gitu ya, mereka tidak selamanya hanya menjadi staff atau menjadi operator. Bahkan misalkan pun sepanjang masa kerja dia menjadi operator, gitu ya, tetap dia harus memahami konsep manajemen. Gitu ya. Karena manajemen itu kan menggambarkan hubungan, menggambarkan juga gitu ya nantinya hubungan antara bawahan dan atasan. Bagaimana si bawahan ini bisa bekerja sama dengan baik dengan atasannya gitu ya, jika tidak memahami konsep manajemen. Sederhananya definisi manajemen ini adalah apa yang dikerjakan oleh manajer. Sebenarnya definisi sederhananya seperti itu. Tapi yang lebih lengkap adalah seperti ini. Manajemen adalah proses yang melibatkan kegiatan, koordinasi, dan pengawasan pekerjaan orang lain atau karyawan-karyawan, sehingga pekerjaan mereka dapat diselesaikan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini ada 2 kata kunci, yaitu apa? Efisien dan efektif. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya mengenai kedua istilah itu. Managerial concern itu ada 2, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi di sini memiliki pengertian adalah melakukan pekerjaan dengan benar atau sesuai standar. Doing things right. Ya. Nah, pengertian yang lain adalah memaksimalkan output dengan meminimasikan input gitu, atau sumber daya yang seminimal mungkin. Itu adalah efisiensi. Kemudian concern yang kedua adalah effectiveness atau efektivitas. Ya. Efektivitas ini adalah melakukan pekerjaan yang benar, doing the right things. Nah, ini ya, yaitu terkait dengan kesesuaian dengan tujuan organisasi atau terkait dengan target gitu ya di organisasinya. Itu seperti apa?
Kalau efisiensi ini nanti akan berkaitan dengan apa? Sebisa mungkin gitu ya. Anggota-anggota dalam organisasi ini berpikir bagaimana caranya untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya. Ya. Contohnya misalkan diusahakan apa untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya, yaitu mereduksi waktu proses produksi. Gitu ya. Nah, sebelumnya contoh misalkan kalau buat kursi gitu ya, misalkan 4 jam baru dapat kursi. Nah, ini kan berarti apa? Terjadi pemborosan sumber daya. Gitu ya. Sumber dayanya apa? Ya bisa jadi bahan bakunya bisa jadi mungkin boros. Kedua adalah waktu. Waktu ini kan berkorelasi nanti dengan apa? Gaji tenaga kerja. Berarti nanti kalau sehari itu 8 jam, dia hanya bisa menghasilkan 2 unit meja. Berarti bayaran dia 1 hari dibebankan 2 unit. Misalkan di sini kursi gitu ya. Hanya bisa menghasilkan 2 unit kursi. Berarti gajinya dibagi 2 gitu ya. Berarti pembebanan untuk gaji di tiap kursi itu seperti itu. Bayangkan kalau misalkan gitu ya, waktu produksinya bisa direduksi dari 4 jam menjadi 2 jam. Berarti sehari bisa menghasilkan 4 kursi. Nah, berarti di sini kan bisa mereduksi biaya tenaga kerja untuk per kursinya. Nah, itu adalah efisiensi. Oke, kalau efektivitas berarti dengan efisiensi tadi yang sebelumnya gitu, target produksinya hanya 2 kursi sehari, gitu ya, kita bisa meningkatkan menjadi apa? 4 kursi per hari. Dengan apa? Dengan minimasi sumber daya, outputnya meningkat. Nah, ini adalah efektivitas, gambaran efektivitas, di mana biasanya perusahaan kalau efisiensi itu lebih ke arah input atau prosesnya, kalau efektivitas itu lebih ke arah output atau akhirnya. Nah, itu bisa kita lihat dalam gambar berikut. Gitu ya. Efisiensi ini terkait dengan cara gitu ya atau prosesnya, efektivitas adalah end hasilnya. Di sini terkait dengan resource usage, kalau bisa resource-nya yang dipakai itu minimal gitu ya. Kemudian yang dibuang juga minimal. Kalau di sini lebih ke arah apa? Pencapaian goal gitu ya. Pencapaian target. Sehingga tantangan manajemennya adalah bagaimana untuk bisa mencapai high efficiency dan high effectiveness. Oke. Kemudian apa yang dilakukan para manajer? 3 pendekatan untuk mendefinisikan tindakan yang dilakukan oleh para manajer. Yaitu pertama, fungsi yang harus dijalankan. Kemudian peran yang harus dijalankan atau diperankan, dan skill yang harus dimiliki. Ini 3 pendekatan utama untuk mendefinisikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para manajer. Seorang manajer itu seperti seorang dalang yang bisa mengubah pesan suara dan gerak tangan untuk menyesuaikan watak dari wayang yang dimainkan. Atau seperti seorang artis yang harus memerankan peran berbeda dalam episode yang sama. Ya, sehingga di sini terkait dengan peran. Ya, peran. Oke. Fungsi seorang manajer, yang pertama tentunya planning, yaitu menentukan tujuan, membangun strategi untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan pada kondisi sumber daya yang dikuasai atau yang dipunyai oleh organisasi. Ini adalah fungsi yang pertama. Kemudian untuk fungsi yang kedua adalah organizing, yaitu
pengaturan, dan penataan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini manajer menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, misalnya dikelompokkan dalam tim gitu ya. Dan kemudian siapa yang melapor kepada siapa. Dan di mana keputusan tersebut harus dibuat. Sehingga kalau kita bicara siapa yang melapor kepada siapa, ini terkait nanti dengan struktur organisasi gitu. Berarti organizing nanti selalu akan berkaitan erat dengan desain struktur organisasi. Fungsi yang ketiga adalah leading, gitu. Bekerja dengan dan bekerja melalui orang-orang atau karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Di leading ini manajer harus bisa memotivasi bawahannya, ya. Kemudian membantu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kelompok kerja. Kemudian juga coba mempengaruhi individu atau orang yang saat ini bekerja sama dengan manajer, kemudian memilih saluran komunikasi yang paling efektif kalau misalkan menyampaikan perintah, menyampaikan informasi. Yang terakhir adalah menangani masalah yang terjadi terkait dengan perilaku karyawan dengan cara apapun gitu ya, yang tentunya tanpa membuat kegaduhan gitu ya. Nah, itu adalah leading. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Controlling di sini manajer memantau, membandingkan, dan mengkoreksi. Nah, kalau memantau berarti memantau kinerja dari karyawan ataupun bawahannya, ataupun secara keseluruhan departemen yang dia kelola, kemudian membandingkan kinerja aktual dengan target yang sudah dicanangkan di awal. Nah, kalau terjadi selisih atau gap, kemudian tindakan selanjutnya adalah mengoreksi atau memperbaiki kinerja tersebut. Itu yang harus dilakukan oleh manajer, mulai dari planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, secara umum juga kita bisa gambarkan dalam gambar berikut ini, gitu ya. Planning di sini adalah mendefinisikan tujuan, menyusun strategi, mengembangkan rencana, gitu ya. Rencana untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja dari tim ataupun bawahan yang ada di bawahnya. Kemudian organizing adalah menentukan apa yang kebutuhan apa yang dibutuhkan atau kebutuhan apa yang dibutuhkan apa yang perlu dilakukan gitu ya, menentukan apa yang perlu dilakukan, terus bagaimana dilakukan atau dikerjakan, dan siapa yang mengerjakan itu. Untuk leading di sini adalah memotivasi gitu ya, memimpin, mengarahkan, dan tindakan-tindakan lain yang dilibatkan untuk apa yang berkaitan dengan pengelolaan bawahan atau orang-orang di bawahnya. Yang terakhir adalah controlling, yaitu monitoring, gitu ya, memonitor aktivitas dan juga meyakinkan atau menjamin bahwa orang-orang yang ada di bawahnya itu bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai yang direncanakan. Makanya untuk di controlling tadi ada membandingkan antara aktual dan target, gitu ya. Nanti kalau misalkan ada gap, perbaiki. Nah, sehingga dengan cara seperti ini, gitu ya, tim tersebut atau secara keseluruhan satu organisasi itu nantinya diharapkan mampu mencapai tujuan perusahaan yang sudah dirumuskan di awal. Kemudian peran apa yang harus dimainkan para manajer? Peran di sini adalah perilaku atau tindakan tertentu dalam suatu organisasi yang diharapkan dari seorang manajer. Ya. Ini peran apa? Ini nantinya akan tergambar di desain organisasi.
Kemudian Mintzberg ini mengidentifikasikan 10 peran seorang manajer yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, transfer informasi, dan pengambilan keputusan. Ini peran manajemen menurut Mintzberg. Yang pertama adalah kalau terkait dengan peran interpersonal, itu adalah seorang manajer merupakan figurehead, tokoh gitu ya, figur, dan juga seorang leader, pemimpin, ataupun juga seorang liaison atau penghubung. Ya. Itu peran interpersonalnya. Kemudian untuk peran informasional adalah manajer itu memonitor, penyebar, diseminator, dan juru bicara, spokesperson. Kemudian berikutnya, terkait dengan peran pengambilan keputusan, seorang manajer itu bisa bertindak sebagai entrepreneur ataupun sebagai pengendali gangguan, yaitu disturbance handler, kemudian pengalokasi sumber daya, resource allocator, ataupun negosiator. Gitu ya. Negosiator ini biasanya bisa terkait dengan untuk pembuatan keputusan, gitu ya, melibatkan anak buah atau melibatkan perusahaan atau organisasi lainnya. Ini adalah peran-peran manajemen, gitu ya, atau peran manajer. Itu tadi ada 10, ini 1 figurehead, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah 10 peran manajemen menurut Mintzberg. Ya. Untuk peran interpersonal, ini penjelasan yang lebih rinci. Figurehead ini biasanya terkait dengan ya figur atau tokoh gitu, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seremonial dan juga menjadi panutan bagi anak buahnya. Leader, di sini mereka mempunyai peran atau tugas mengarahkan dan memberikan motivasi kepada bawahan. Kemudian liaison ini menjaga saluran komunikasi baik di dalam ataupun di luar organisasi. Di dalam itu berarti dengan bawahan ataupun dengan misalkan manajer yang lain, ataupun dengan luar organisasi ini dengan stakeholder. Ya, misalkan dengan supplier, dengan distributor, dengan konsumen, dengan misalkan pemilik saham gitu ya. Kemudian interpersonal di sini untuk monitor, berarti di sini mencari dan menerima informasi dan melihat singkat laporan-laporan yang masuk ke dirinya. Kemudian diseminator, meneruskan informasi kepada anggota organisasi. Gitu ya. Nah, ini juga perlu bahasa komunikasi yang jelas, gitu ya. Kita di sini manajer juga dituntut memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan baik. Kemudian spokesperson yaitu menyampaikan informasi kepada pihak luar ataupun stakeholder. Sorry, berarti ini ada yang keliru gitu ya. Ini interpersonal gitu ya. Yang ini adalah informational roles gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah decisional roles. Kemudian di sini ada entrepreneur. Di sini adalah menggambarkan mewakili proyek perbaikan dan mengidentifikasi ide-ide ini bisa jadi terkait dengan ide-ide pengembangan produk baru, ide-ide terkait dengan misalkan peningkatan produktivitas gitu. Itu adalah entrepreneur. Kemudian disturbance handler. Di sini mengambil tindakan korektif gitu selama terjadi krisis gitu. Misalkan selama pandemi terjadi krisis keuangan, krisis misalkan sales turun, ini adalah ataupun konflik dengan bawahan gitu ya. Bukan hanya konflik atau krisis terkait dengan lingkungan, tapi juga menyelesaikan konflik antara bawahan gitu ya, ataupun bawahan dengan atasannya. Misalkan atasan ini, contoh misalkan manajernya ini adalah top management gitu ya, ada konflik antara bawahan dengan atasannya yang misalkan middle management gitu ya. Nah, ini juga menjadi peran seorang manajer. Kemudian yang berikutnya adalah resource allocator, memutuskan siapa yang memperoleh atau dialokasikan sumber daya, menentukan jadwal, anggaran, dan menetapkan prioritas. Nah,
Yang terakhir adalah negosiator, gitu ya, mewakili departemen gitu selama negosiasi kontrak kerja, penjualan, pembelian, dan anggaran. Nah, ini kan semua terkait, kalau kontrak kerja terkait dengan hubungan dengan karyawan, kalau penjualan, pembelian, ini kan terkait dengan stakeholder, gitu ya. Pembelian kan supplier, penjualan terkait dengan konsumen. Nah, ini adalah ke-10 peran manajerial menurut Mintzberg. Berikutnya adalah skill yang harus dimiliki seorang manajer. Ini kita bahas yang secara umum saja. Skillnya sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah technical skill. Ini terkait dengan pemahaman dan keterampilan seorang manajer dalam melakukan tugas-tugas tertentu, mencakup penguasaan metode, teknik, dan peralatan yang digunakan. Nah, technical skill ini sangat menjadi prioritas utama yang harus dimiliki oleh manajer atau first line manager, gitu ya, lower manager. Nah, lower manager atau first line manager itu dituntut memiliki technical skill yang tinggi dibandingkan manajer yang lain, baik itu middle ataupun yang top. Kemudian human skill, di sini kemampuan manajer untuk bekerja sama dengan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Ini berarti mengelola individu-individu dalam kelompok. Nah, kalau human skill, ini semua tingkatan manajer harus memiliki. Karena ini sangat dipentingkan, baik itu di first line manager, middle manager, ataupun yang top manager. Berikutnya conceptual skill. Ini adalah kemampuan kognitif terkait dengan pengalaman dan intelijensia untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan keterkaitan di antara bagian-bagiannya. Ini berarti kemampuan untuk berpikir strategis, pandangan yang luas dan bersifat jangka panjang. Nah, ini sangat penting untuk top manager. Harusnya top manager itu memiliki conceptual skill yang lebih tinggi dibandingkan manajer-manajer tingkat yang lain. Kalau yang middle manager tadi itu lebih ke arah berarti ya tengah-tengah gitu ya. Dia punya technical skill yang cukup, conceptual skill juga yang cukup. Tetapi kalau technical skill yang tinggi ini lebih sangat diperlukan oleh yang first line manager, sedangkan conceptual skill yang tinggi ini diperlukan oleh si top managers. Gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah level of importance atau tingkat kepentingannya. Di sini maksudnya lebih merah gitu ya. Berarti semakin merah ini berarti semakin diprioritaskan memiliki ini. Sehingga di sini gambarannya adalah top manager itu harus memiliki conceptual skill yang tinggi, berikutnya middle manager, yang lower ini ya conceptual skill-nya rendah saja. Tetapi untuk human skill ini semuanya harus memiliki gitu ya, karena ini prioritas utama juga bagi ke 3 tingkatan manager. Kemudian untuk technical skill ini lebih dipentingkan untuk lower level manager dan juga middle manager. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan dinamika gitu ya, ataupun ketidakpastian. Di dunia saat ini manajer selalu akan menghadapi adanya ketidakpastian ekonomi gitu ya, politik global gitu ya. Mungkin tempat ataupun lingkungan kerja yang berubah, perubahan dinamika masalah etika, ancaman keamanan, dan juga kemajuan teknologi yang cukup pesat. Nah, gambar berikut ini menunjukkan beberapa perubahan terpenting yang harus dihadapi seorang manajer. Nah, ini ada perubahan terkait dengan teknologi, gitu ya. Sekarang era digital. Kemudian penekanan pada etika manajerial dan organisasi yang meningkat. Kemudian tingkat persaingan yang juga semakin tinggi dan juga ancaman keamanan perubahan gitu ya, ancaman terkait dengan ancaman keamanan
terhadap organisasi. Nah, perubahan-perubahan ini akan membawa impact, gitu ya, dampak pada perubahan, gitu ya, dengannya ada digitalisasi, gitu ya, ada perubahan ya batasan organisasi, gitu ya, itu berubah mulai yang awalnya mungkin kalau misalkan kita kerja itu harus ke kantor, kemudian untuk bekerja atau berkoordinasi dengan misalkan manajer atau departemen ataupun apa ya kantor cabang gitu ya di area di luar negeri itu terbatas. Di sini terjadi batasan tersebut sudah mulai longgar. Terus kemudian ada yang namanya virtual workplace gitu ya. Berarti organisasi itu tidak harus kemudian menuntut karyawan itu datang kerja di rumah, bisa kemudian bekerja dari rumah gitu ya. Kemudian karyawan juga bisa lebih mobile gitu ya. Dia bisa lebih juga nanti waktu kerjanya lebih fleksibel dan semakin bisa memberdayakan karyawan. Sehingga nantinya antara kehidupan personal dan pekerjaan itu bisa lebih balance gitu ya. Karena dengan adanya efek digitalisasi ini. Tentunya memang ini kan efek positifnya, tidak sedikit juga ada efek negatifnya. Tetapi kita jelaskan adalah untuk yang efek-efek positif gitu ya, yang bisa mengubah lingkungan kerja, dan ini semua harus dihadapi oleh manajer-manajer saat ini. Kemudian masalah etika gitu ya. Ada yang mungkin mendefinisikan ulang terkait dengan nilai. Gitu ya. Etika ini juga bisa untuk membangun trust gitu ya ke perusahaan, trust terhadap para stakeholdernya, dan juga bisa meningkatkan akuntabilitas. Sekarang kan semua dituntut akuntabilitas harus tinggi gitu ya. Semua harus jelas gitu ya, pengelolaan keuangannya jelas. Gitu. Kemudian pengelolaan bisnisnya juga harus jelas, transparan. Nah, ini adalah terkait dengan akuntabilitas. Karena ini masalah etika juga, gitu ya. Karena semua stakeholder tentunya akan menuntut masalah akuntabilitas tersebut. Masalah competitiveness lah, ini persaingan terkait dengan customer service, gitu ya. Layanan ke konsumen bagaimana. Kemudian inovasi, gitu ya. Kita tahu khususnya misalkan untuk handphone itu kan pergerakan inovasinya sangat berkembang cepat. Kemudian untuk produk-produk atau aplikasi-aplikasi digital misalkan yang ada di Play Store ataupun iStore itu juga kan perkembangannya sangat cepat gitu ya. Kemudian tentunya ya globalisasi gitu ya. Perusahaan sekarang dengan mudah gitu ya, tidak harus membuka cabang pun di negara lain, dia bisa buka pasar baru di negara lain. Nah, ini berikutnya yang terakhir adalah masalah efisiensi dan produktivitas. Gitu ya, dengan adanya kemajuan teknologi yang cukup pesat gitu ya, tentunya masalah efisiensi dan produktivitas ini menjadi tantangan tersendiri. Yang terakhir adalah masalah ancaman keamanan. Gitu ya. Risk management. Ini terkait juga banyak gejolak di beberapa negara, tentunya bisa mempengaruhi gitu ya bisnis suatu perusahaan. Terus juga adanya misalkan pandemi, terus adanya gejolak nilai tukar valuta asing, itu juga perlu diantisipasi gitu ya dengan pengelolaan risiko yang mumpuni. Nah, kemudian ketidakpastian terkait dengan harga ataupun ketersediaan energi masa mendatang, gitu ya. Minyak semakin menipis, makanya kemudian sekarang sudah beralih ke energi baru terbarukan, gitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk menyiapkan hal tersebut. Nah, kemudian restrukturisasi tempat kerja, kemudian concern terkait dengan diskriminasi, gitu ya. Karena masyarakat dunia ataupun suatu negara itu memiliki latar belakang yang berbeda, baik itu agama, suku, ras gitu ya. Nah, ini juga menjadi concern tersendiri gitu. Karena sampai sekarang pun yang namanya diskriminasi itu meskipun di negara maju pun itu terjadi. Nah, ini menjadi tantangan bagi manajer gitu ya untuk mengelola hal tersebut. Kemudian globalization concern juga gitu ya. Karena
di era digital itu kan batas-batas itu sudah kebuka, sudah tidak jelas lagi lah. Ini juga harus menjadi concern. Kemudian employee assistance gitu ya. Ini terkait dengan ya tentunya kebutuhan teknologi gitu ya, supaya apa kerja kok karyawan ini menjadi lebih aman gitu ya. Konsep K3 gitu kan, keselamatan kesehatan kerja. Yang terakhir adalah ketidakpastian terkait dengan iklim ekonomi gitu ya. Kita tahu gitu pada saat misalkan awal pandemi gitu ya, semua bursa di semua negara rontok gitu ya, nilainya turun. Tapi pada saat kemudian mulai ditemukan adanya vaksin, kemudian mulai banyak negara memulai vaksinasi gitu ya, bursa di negara-negara mulai naik atau istilahnya hijau. Kalau pas awal pandemi merah gitu ya, sekarang sudah mulai hijau. Nah, ini kan juga kita tidak tahu gitu ya, tiba-tiba kita tidak pernah memprediksi kemudian terjadi adanya pandemi yang tiba-tiba di akhir 2019. Bisa jadi nanti suatu saat terjadi pandemi lagi, ataupun bahkan terjadi misalkan kelangkaan suatu sumber daya tertentu gitu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia dan lain sebagainya lah. Ini adalah terkait dengan masalah changing security threat. Oke. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari manajemen? Manfaat mempelajari manajemen. Sehingga tidak melulu manajemen ini adalah ranah eksklusifnya orang-orang ilmu ekonomi sosial gitu ya. Tidak. Manajemen ini ya dibutuhkan oleh semua orang dari berbagai background yang berbeda gitu ya. Manajemen, ekonomi, sosial, seni pun gitu ya. Sampai seni pun itu memerlukan manajemen. Bagaimana dia bisa menghasilkan suatu karya seni kalau sendirian gitu ya. Dia harus memajang karya seni butuh galeri. Galerinya apakah dia harus sendiri atau harus semua sendiri gitu. Seni butuh misalkan alat lukis harus ada suppliernya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, penikmat seni itu kan juga konsumen mereka. Gitu. Nah, ini kan perlu pengelolaan yang baik gitu ya, sehingga seni itu pun juga nanti butuh manajemen, apalagi orang teknik gitu ya. Oke. Manfaat mempelajari manajemen. Universalitas ilmu manajemen. Manajemen yang baik itu diperlukan oleh semua organisasi. Baik jenis apapun juga, ukuran apapun, level apapun, area manapun. Ya, ini dibutuhkan semua. Gitu ya. Oke, berikutnya realitas kerja. Karyawan butuh atau akan melakukan pengelolaan atau dikelola. Ya, kalau karyawan jadi bawahan ya nanti dia dikelola oleh atasannya gitu. Pada saat dia naik karirnya menjadi atasan atau manajer, dia berarti butuh ilmu untuk mengelola bawahan. Reward and challenge saat menjadi manajer. Gitu ya. Manajemen menawarkan tantangan, peluang yang menarik dan kreatif untuk pekerjaan atau jabatan yang berarti dan memuaskan. Kemudian berkarir sebagai manajer yang sukses akan menerima imbalan gitu ya, berupa gaji, fasilitas, kesenangan yang signifikan sebagai hasil usaha mereka. Nah, ini ada reward dan ada tantangan. Tantangan di sini ya tentunya tanggung jawab gitu ya. Kalau dia berhasil menjalankan tanggung jawab tersebut, pasti ada reward-nya. Ya, ini kebutuhan universal akan manajemen. Ya. Ya, manajemen itu dibutuhkan oleh semua jenis organisasi, baik yang organisasi kecil, besar, gitu ya. Tipe organisasi profit non-profit. Gitu ya. Kalau profit, ya misalkan perusahaan handphone, gitu ya, perusahaan aplikasi, dan perusahaan-perusahaan yang lain, ataupun yang non-profit, gitu ya. Misalkan sekolah, gitu ya, rumah sakit. Kalau rumah sakit sebenarnya antara gabungan profit dan non-profit. Terus kemudian organisasi apalagi ya instansi pemerintah gitu ya.
yang non profit. Kemudian misalkan lembaga apa ya, LSM itu juga kan organisasi, butuh manajemen. Kemudian semua level gitu ya, dari level yang bawah sampai atas itu butuh manajemen. Kemudian semua organisasi dalam semua area organisasi, misalkan manufaktur, marketing, human resource, accounting, information system, bahkan seperti yang sudah tadi saya sebutkan seni gitu ya, itu pun butuh manajemen. Oke. Satu tambahan lagi gitu ya, terkait dengan masalah tadi tantangan gitu yang dihadapi oleh manajer gitu ya. Kan ada dinamika, ada perubahan yang semakin cepat gitu ya. Sehingga untuk bisa menghadapi tersebut gitu ya, seorang manajer dalam suatu organisasi itu perlu menyoroti tiga perubahan tersebut dengan tiga aspek gitu ya, yaitu terkait dengan semakin pentingnya pelanggan bagi organisasi atau perusahaan, kemudian pentingnya inovasi, dan yang terakhir pentingnya sustainability atau keberlanjutan dari perusahaan. Nah, kalau terkait dengan pelanggan atau konsumen gitu ya, kualitas layanan konsumen ataupun terkait dengan kepuasan atau ketidakpuasan yang bisa tergambar dari komplain, misalkan sampai sekarang kan juga banyak gitu ya komplain-komplain, terus kemudian review yang ada di sosmed gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh manajer sehingga apa? Kualitas layanan ini harus bisa menjamin kepuasan pelanggan sehingga pelanggan puas, revenue juga akan dengan mudah didapat. Kemudian inovasi. Ya perlu juga organisasi atau perusahaan selalu melakukan inovasi gitu ya. Dalam berbagai hal secara berbeda gitu ya. Misalkan menambahkan fitur, spesifikasi, mengembangkan benefit, value. Ataupun juga inovasi ini misalkan membuka pasar baru di wilayah baru. Terus kemudian juga misalkan mengambil risiko yang tidak berani diambil oleh kompetitornya. Nah, ini juga bisa terkait dengan inovasi. Yang terakhir adalah sustainability. Ini terkait dengan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dan meningkatkan nilai saham perusahaan jangka panjang. Gitu ya, dengan mengintegrasikan tiga pilar sustainability. Ini sekarang baik di ilmu apapun juga biasanya selalu dikaitkan sustainability gitu ya, terkait dengan tiga pilar yaitu ekonomi, bukan hanya sekedar mengejar ekonomi, keuntungan ekonomi, juga manfaat lingkungan dan juga manfaat sosial gitu ya ke dalam strategi bisnis yang dikelola oleh perusahaan ataupun organisasi tersebut. Oke. Nah, ini adalah gambaran secara lengkap terkait dengan reward dan tantangan gitu ya untuk menjadi manajer gitu ya. Kalau challenge-nya ya bekerja tentunya lebih keras dibandingkan anak buahnya gitu ya. Kemudian ya memiliki tanggung jawab, tugas gitu ya. Yang bisa jadi gitu ya. Lebih seperti pekerjaan-pekerjaan clerical itu seperti operator gitu ya daripada manajerial gitu. Khususnya ini biasanya untuk first line manager. Tetapi mereka juga harus siap, jangan kemudian seorang manajer itu tidak mau sama sekali gitu ya mentang-mentang kemudian sudah jadi manajer dia tidak mau mengerjakan beberapa pekerjaan clerical sendiri gitu ya. Karena apa? Manajer di sini juga dituntut tanggung jawab adalah menjaga kualitas layanan atau produk yang disediakan oleh perusahaan. Ya harus juga apa ya bisa bekerja sama dengan berbagai macam jenis personality dari anak buahnya dan juga harus bisa mengelola resource yang terbatas gitu ya, harus bisa menerima gitu ya. Kemudian harus bisa memotivasi karyawannya dalam situasi apapun juga gitu ya. Dalam situasi misalkan tidak tentu, yang cenderung chaos gitu ya, kacau.
Kemudian harus bisa menggabungkan gitu ya antara pengetahuan, skill dan ambisi, kemudian juga pengalaman dari grup kelompok-kelompok yang berbeda, kelompok kerja yang berbeda. Dan performance si manajer ini sangat tergantung pada hasil pekerjaan dari bawahannya. Nah, ini tantangan juga gitu ya. Biasanya karena dia tidak bekerja sendiri, bekerja mengelola banyak orang, sehingga kesuksesan dia sangat bergantung pada performance yang dia kelola, anak buah yang dia kelola. Kemudian reward di sini bukan hanya sekedar ini gitu ya. Kalau secara uh, finansial atau fasilitas itu adalah ini gitu ya, menerima kompensasi yang layak gitu ya, misalkan dalam bentuk tambahan gaji, bonus gitu ya, ataupun misalkan saham. Nah, bukan hanya itu saja rewardnya. Tentunya kebebasan dia apa untuk menciptakan lingkungan kerja di mana organisasi atau anggota organisasinya dapat bekerja dengan baik gitu ya. Anggota organisasinya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di lingkungan kerja tersebut. Nah, ini kan juga reward gitu kan, dengan bebas, bukan bebas sekali gitu ya, tapi bebas terbatas gitu. Soalnya terkait dengan resource yang ada juga. Kemudian mempunyai opportunity gitu ya untuk berpikir lebih kreatif gitu ya, menggunakan imajinasinya gitu ya, menemukan untuk cara-cara yang kreatif untuk misalkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas gitu. Nah, kemudian bisa menolong orang lain atau bawahannya untuk menemukan apa di sini makna dari kerja gitu ya, makna dan kepuasan kerja. Kemudian mensupport gitu ya, kemudian melatih gitu, kemudian ngomong gitu ya, ngomong bawahannya. Kemudian bisa bekerja dengan berbagai jenis orang, kemudian menerima bisa pengakuan dan status dalam organisasi dan komunitasnya lah. Ini kan termasuk ribet juga gitu ya. Terkait dengan misalkan apa status sosial gitu kan, itu akan berbeda juga. Kemudian memainkan peran yang penting gitu, sehingga bisa mempengaruhi apa outcome dari organisasi. Nah, tentunya yang terakhir adalah good manager itu sangat dibutuhkan oleh organisasi manapun juga. Sehingga saat ini sudah menjadi hal yang biasa, ada istilah yang namanya head hunting. Gitu ya. Berarti apa? Membajak manajer-manajer dari perusahaan. Gitu ya. Yang dimana manajer tersebut memang memiliki kualifikasi yang tinggi dan punya sukses story di perusahaan itu, kemudian mereka diiming-imingi gitu ya, gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih bagus untuk berpindah ke perusahaan lain karena perusahaan lain ini sangat membutuhkan jasanya. Nah, itu ribet tambahan lagi gitu ya bagi seorang manajer, dimana kalau Anda menjadi manajer yang sukses gitu ya, reward-reward tersebut bisa Anda peroleh. Nah, ini adalah istilah-istilah yang perlu kita ketahui yang merupakan hasil summary dari slide-slide yang sudah saya bahas di awal. Manager, first line manager, middle manager, top manager, management, efficiency, effectiveness, planning, organizing, leading, controlling, management role, interpersonal roles, informational roles, decisional roles, technical skill, human skill, conceptual skill, organization, dan universality of management. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan Anda bisa memahami gitu ya, pengantar dari manajemen dan organisasi kali ini. Yang penting Anda perlu garis bawahi di sini adalah organisasi itu gitu ya, dibutuhkan oleh apa? Ini tadi kalau bisa saya summary-kan gitu ya. Semua ukuran organisasi, semua tipe organisasi, semua level organisasi, semua area dalam organisasi. Semua butuh manajemen. Sehingga tidak ada istilah kemudian manajemen itu eksklusif dimiliki oleh area ilmu tertentu. Karena semua orang, semua organisasi membutuhkan manajemen. Ya.
yang memiliki apa? 4 fungsi. Gitu ya. Jadi planning, organizing, leading, controlling. Nah, ini adalah 4 fungsi utama dari manajemen. Pada saat suatu organisasi bisa menjalankan 4 fungsi itu dengan baik, ya tentunya bisa apa? Mencapai target ataupun tujuan organisasi yang sudah dirumuskan di awal. Dan fungsi-fungsi tersebut tentunya harus gitu ya, masuk dalam semua tingkatan manajemen gitu ya, baik yang first line atau lower ataupun kemudian middle ataupun yang top management. Oke, semoga penjelasan yang singkat terkait dengan manajemen dan organisasi ini bisa dengan mudah kalian pahami. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.